Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau yaitu Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Di masa jahiliyahnya bernama Abdul Ka'bah, dan setelah masuk Islam Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar, dan masyarakat banyak memanggilnya Abu Bakar, dan beliau terkenal dengan nama Atik dikarenakan ketampanannya, dan Nabi memberi nama Abu Bakar As-Siddiq atau gelar As-Siddiq dikarenakan beliau membenarkan kisah Isra Mi'raj ketika banyak penduduk Mekah yang mengingkarinya. Kemudian beliau lahir pada tahun 572 Masehi. Tidak lama setelah beliau lahir, beliau sangat bersahabat dengan Nabi. Sejak kecil atau sejak dini beliau sangat bersahabat dengan Nabi dan sama-sama memperjuangkan agama. Meskipun hidup di masa jahiliyah, beliau terkenal dengan tutur kata dan perilakunya yang sangat baik. Kemudian beliau sangat terkenal dengan kedermawanannya karena telah membebaskan budak dari majikannya, yaitu Bilal bin Uqbah, dan Allah memberikan pertolongan kepada mereka, dan lewat perantaraan Abu Bakar, banyak sahabat Nabi yang memutuskan untuk masuk ke agama Islam, seperti Utsman bin Affan, Ubaidillah bin Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat lainnya. Beliau juga sangat banyak membantu Nabi dalam memperjuangkan agama. Namun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beliau tidak meninggalkan pesan apa-apa, dan proses terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah atau pengganti Nabi Muhammad SAW saat kaum Ansar melakukan musyawarah atau pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah yang berada di kota Mekah, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Ketika Sa'ad bin Ubadah menyampaikan bahwa siapa yang layak untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, dan Sa'ad bin Ubadah menunjuk salah satu temannya, sahabat yang berada di pertemuan tersebut atau di Saqifah Bani Sa'idah. Namun saat kaum Muhajirin atau Abu Bakar As-Siddiq dan bersama sahabat-sahabatnya di kota Madinah mengetahui ada pertemuan atau musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, kemudian dia bergegas ke kota Mekah untuk ada pada musyawarah tersebut. Setelah sampai Sa'ad bin Ubadah atau yang memimpin musyawarah tersebut menunjuk salah satu temannya, kemudian atau kaum Ansar. Namun kaum Muhajirin membantah hal tersebut dikarenakan kaum Muhajirin yang layak menjadi penggantinya karena lebih dini masuk Islam. Kemudian Abu Bakar menunjuk salah satu temannya, namun temannya tersebut menunjuk balik Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah. Dan disitulah beliau ditunjuk sebagai khalifah atau pengganti Nabi Muhammad SAW, dan berpidato bahwasanya saya telah diberi kepercayaan dan bukanlah dia yang terbaik,
diberi kepercayaan kepada masyarakat untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan terpilihnya bisa menggantikan Nabi dan memajukan Islam lebih baik lagi. Mungkin cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan sedikit tentang biografi Khalifah Umar bin Khattab. Umar ibn Khattab putra Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Tidak ada yang tahu pasti kapan beliau dilahirkan, namun beliau dibesarkan layaknya anak-anak lainnya. Beliau gemar mengembalai unta ayahnya, dan beliau secara fisik kulitnya putih kemerah-merahan dan kumisnya lebat. Beliau pada masa jahiliyah sangat pada masa jahiliyah gemar berjudi, minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan bermain perempuan. Beliau sangat membela agama nenek moyangnya. Jika ada yang mengusik agama nenek moyangnya, beliau tidak segan-segan untuk menghabisi orang tersebut. Dan beliau sangat memusuhi Rasulullah SAW. Pada suatu ketika beliau pernah memukuli seorang wanita dikarenakan wanita tersebut memasuki agama Islam. Ia memukuli wanita tersebut sampai beliau capek. Kemudian sungguh berbahayanya Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doanya Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, perkuatkanlah agama di dalam diri Umar bin Khattab dan Abul Hakam bin Hisham. Dan doa Nabi pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab masuk Islam, dan beliau pun dijuluki dengan Al-Faruq, yaitu pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kemudian di balik sifatnya yang tegas, beliau pun memiliki sifat yang